Memiliki buah hati berparas cantik, komedian kondang tanah air Jarwo Kuat kini kerap merasa khawatir ketika ada pria yang mengencani putri bungsunya Putri Anjani. Namun menginjak usianya yang sudah dewasa, Jarwo Kuat sebagai orang tua tetap memberikan kebebasan kepada Putri Anjani dalam memilih pasangan. Kendati demikian, ayah dua anak ini sempat mengungkapkan bahwa ia masih sulit untuk melepaskan putrinya ke jenjang pernikahan. Lantas bagaimana Jarwo Kuat dalam memilih kriteria pria yang pantas untuk putri bungsunya? Ya nggak gimana-gimana ya. Yang jelas ada ada kadang-kadang tuh rasa deg-degan. Tiba-tiba nanti ada seorang laki-laki datang gitu dengan berbagai macam latar belakang. Kadang-kadang juga ada buaya darat yang datang. Macam-macam kategorinya. Terus juga ada yang baik-baik. Ya yang jelas sebagai papanya dari anak saya ini, ya jelas bagaimana sudah nggak terasa gitu istilahnya, dulunya bayi gitu lahir, kemudian tiba-tiba udah sebesar ini dan sebentar lagi Desember di wisuda, dan ya kita sih ngikutin aja kodrat alamnya lah gitulah. Itu aja sih. Tapi udah dikasih lampu hijau ya Bang Jarwo ya? Nggak tahu lampu hijau yang mana nih. Bagi saya sih terserah anak aja, gimana pilihan yang terbaik buat dia gitu kan, dia yang jalanin. Ada sih satu kali dia. Iya. Ada. Dari kalangan artis kah atau enggak sih? Berarti sekarang udah ada pacaran? Ada yang deket ada. Ada yang deket, tapi belum pacaran. Iya, udah pacaran juga. Oh, udah pacaran. Terus gimana? Baru sekali juga datang itu. Oh, baru sekali. Terus gimana? Ya kaget dong. Kaget. Ke seragam lagi. Oh. Apa nih? Sosoknya boleh dikasih tahu. Iya, Oke, seragam. Seragam apa nih? Seragam pramuka. Oh, anggota ya Mbak? Ya, seperti itulah. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa ke depannya gitu. Iya. Kriterianya sih ya nggak macam-macam. Yang pertama dia masih hidup, kemudian laki-laki. Punya mata, punya hidung. Ya, Iya. yang penting nggak bertanggung jawab udah itu aja sih. Kaget nggak kalau bawa pacar ketemu bapak? Pas pertama-tama sih masih malu, tapi pas sudah kuliah udah mulai berani sama Berani papa. ya? Maksudnya udah dikenalin ke papa. Pas iya responnya ya papa baik, orangnya welcome, friendly juga. Kak, Bapak tipe yang posesif nggak sih ke kakak, kayak nuntut cari cowok yang gini ya, gini atau gimana? Yang pulang malam ya kalau pacaran gitu. Iya paling kalau papa pasti ngasih peraturan yang terbaik juga buat anaknya sendiri gitu. Paling ya waktu pulang, kayak kalau pergi gitu pulangnya harus ada jam kursinya gitu. Kayak jam 11 harus sudah di rumah. 11 malam bukan 11 siang. Aku sih ya pasti yang seagama, yang baik, yang sopan, sayang sama keluarganya. Yang lebih pilih-pilih Bang Jarwo Pak anaknya nih. Kalau soal anak, Saya mah yang penting yang terbaik buat dia aja. Itu aja Iya, sih Papa selalu pilihannya. bilang gitu. Nggak ada kayaknya deh. Tapi lucu-lucu di keluarga aja tuh, dia kayak kakaknya juga Iya. kan. Kalau ini Putri Anjani ya agak orangnya pendiam gitu. Bang Jarwo, apa sih yang membuat Bang Jarwo akhirnya lebih terbuka gitu buat anak untuk mencari pasangan gitu, lebih membebaskan mereka Memilih. Ya kalau udah selesai masih dalam kuliah sih masih bisa saya terima gitu ya. Mungkin dalam proses ya namanya gitu percintaan gitu kan, kita pernah mengalami juga dulunya kan waktu muda dulu kan. Jadi ya bagaimana anak itu berkembang dengan baik tanpa adanya ya intervensi yang begitu ketat gitu ya. Jadi sejauh itu baik dan menjaga norma-norma agama, norma-norma sosial, nah bagi saya sih nggak masalah. banyak sih. dua-duanya. Dua-duanya. Seperti apa ngasih pakemnya ke kamu gitu sejauh ini? Papa tuh ya kalau papa kan lebih disiplin orangnya sama anak. Paling kalau misalkan curhat lebih seringnya ke mama, kan karena mama kan sering di rumah. Tapi ya papa juga selalu kasih waktu juga buat anak-anaknya. Ya mungkin seminggu sekali kita quality time, jalan-jalan gitu. Mungkin emang gak setiap hari, tapi papa selalu nyempetin
kayak jenjang lebih serius. Kakaknya udah nikah kan, udah punya bayi juga. Nah kalau dia buru-buru nikah, tinggal berdua doang kan sama nggak rame lagi. Untuk usia saat ini, untuk mengambil keputusan itu masih bergantung sama orang tua atau keputusan sendiri? Kalau aku selalu nanya ke orang tua dulu pertama, terus pasti orang tua selalu ngasih kesempatan lagi ke kita gitu. Jadi dua-duanya gimana enaknya aja. Setelah sukses dengan single berjudul Belum Siap Kehilangan, kini Stefan Pasaribu kembali menyuguhkan sebuah lagu bertajuk Tak Pernah Cukup. Penyanyi berumur 27 tahun itu mengungkapkan bahwa single terbarunya berangkat dari kisah asmara yang berjuang untuk bisa mendapatkan hati seorang wanita yang dicintai. Lagu tersebut juga digadang-gadang oleh Stefan Pasaribu sebagai kisah nyata asmaranya di masa lalu. Adalah menceritakan seseorang yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan hati kekasih, untuk mendapatkan hati wanitanya. Tetapi pada akhirnya wanitanya ini merasa kalau perjuangan laki-laki ini tuh belum cukup dan dia merasa ini cuma sebagai teman dan ini hal yang biasa. Padahal menurut cowok itu dia tuh udah effort banget untuk memberikan seluruh cintanya sampai dia merasa apakah ini gue yang bodoh karena gue terlalu mencintai orang ini. Dan pada akhirnya cewek itu tetap tidak memilih dia dan cowok itu harus mengikhlaskan. Kesannya ketika kita mencintai seseorang jangan terlalu berharap lebih, nothing tulus aja. Kalau memang dia jodoh kamu, dia akan kembali kepadamu dan akan tertuju padamu. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari kisah aku. Ya, beberapa waktu yang lalu. Kayaknya kita ajak nonton boleh. Proses bikin lagu awalnya itu apa? Sebulan tapi sempat terhenti karena aku ada kegiatan lain dan aku melanjutkannya dengan Mas Arlan dan dia cari tim 2 bulan lah ya. Cinta yang lucu lagunya itu sebenarnya Stefan udah bikin hanya satu part ya, ref aja dulu dan dia post di TikTok, ternyata responnya bagus, akhirnya kita lanjutin yang lagu itu untuk disempurnakan menjadi seperti. Saat ditemui di sela-sela launching single terbarunya, Stefan Pasaribu juga menjawab kedekatannya dengan janda 4 anak, yakni Celine Evangelista. Terkait hal tersebut, pria berambut ikal itu pun tak menjawab secara pasti soal kedekatannya dengan Celine. Lantas, benarkah single yang baru saja dikeluarkan oleh Stefan Pasaribu adalah kisah asmaranya dengan Celine Evangelista? Kita lihat nanti lah ya, kita doakan aja. Ini Celine dia. Iya, kita nih. Dia sosok yang hebat, senior yang sangat keren dan jadi panutan bagi semua orang. Suka sharing ada beberapa, karena aku juga kan baru di industri ini, jadi aku sharing juga sama dia banyak. Bukan, kalau inspirasi lagunya beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama lah inspirasi lagunya. Wah, saya tidak tahu ya, kalau dia kita lihat aja lah nanti ya. Kita lihat aja. Kenapa? Oh, itu kita lihat aja nanti. Kayaknya saya udah nggak dibutuhin. Enggak. Tapi kita enggak. Kita lihat aja nanti. Doakan aja yang terbaik teman-teman media. Semua teman-temanku termasuk dia juga semua support. That's why aku senang banget sama teman-teman artis dan teman-teman yang non artis juga yang support tadi. Kemarin itu emang liburan bareng atau emang ada project bareng atau Kita lihat nanti kan. Kita lihat. Stefan, udah kenal berapa lama sama Celine?
Terus kenapa video? Saya sih udah berapa tahun? 2 bulan, 2 tahun kita, 2 tahun. Hah? Gitu. Kenal di mana sih dulu? Kita lihat nanti dia kenal di mana, nanti dijawab. Oke? Kenapa nggak milih model klipnya Celine juga? Karena aku pengen ke e-sport, jadi aku Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. Selain sedang disibukkan dengan mengurus baby Moana, kini suami dari Ria Ricis juga tengah melanjutkan studi S2-nya dengan mengambil jurusan bisnis. Sebagai seorang istri, Ria Ricis mensupport penuh Teguh Rian dalam hal pendidikan. Lantas bagaimana cara menghadapi sang suami jika sedang jenuh belajar? What it feels like being independent, no trouble inside. Kalau suami aku kan dia memang orangnya anteng, tenang gitu, jadi dia menghadapi apapun tuh memang selalu tenang, anteng. Kalau aku tuh yang ayo semangat, ayo kita ngapain lagi, ayo kita kemana lagi, ayo kita buat apa lagi gitu. Kalau aku tuh selalu yang set gitu. Kalau suami aku anteng, tenang, bener-bener yang datar aja orangnya gitu. Jadi aku lebih yang ayo kamu semangat ya, ayo kamu gitu, kamu pasti bisa gitu. Cuman terakhir waktu dia ada ujian gitu dia agak pusing, setelah peran aku mulai terlihat kamu harus bisa, kamu karena kan laki-laki baik ada hebat, ada perempuan hebat juga di sampingnya. Ngerep. Nggak dong, kadang ngehiburnya kadang ngajak pilot talk, ngajak deep talk, ngajak ngobrol, kadang malah suami aku yang suka ngajak jalan-jalan, suka ngajak makan, suka ngajak belanja gitu, karena kan lagi asih juga, jadi memang harus sama-sama saling membahagiakan gitu. Kalau aku hibur suami supaya semangat terus kerja sama kuliahnya, kalau suami hibur aku biar semangat terus mengasihi anak aku gitu. Alhamdulillah ya, karena suami aku tahu kalau aku passionnya bukan kuliah, tapi kan nggak tahu nanti ke depannya ya. Cuma kalau mau udah S3, wah saya semakin nggak ada niat. Pusing, kalau aku lihat Uma tuh pusing banget gitu. Aku juga nggak yakin aku bisa, karena aku nggak pintar gitu kalau belajar. Kalau suruh syuting aku mau kerja aku. Itu selama Icis kuliah mungkin bisa diceritakan nggak sih Kak kesulitannya? Oh semuanya sulit. Wah semuanya sulit ya, berantem sama dosen, diusir dari kelas, tugas nggak dikerjain, tapi jangan ditiru ya. Cuman kan yang paling penting adalah ngerjain tugas, mengerjakan dengan baik, lulus 7 tahun. Cuman kan namanya juga kuliah kan pasti ada masa-masa susah dan senangnya ya, walaupun semuanya susah gitu menurut saya. Cuman ya pendidikan itu penting. Kata papa, pendidikan itu penting, apa yang sudah dilaksanakan harus diselesaikan, itu yang paling aku ingat. Jadi kalau aku udah mulai ngerjain apapun harus selesai. Itu juga termasuknya kuliah udah jalan setengah harus diselesaikan walaupun gitu. Kan beda-beda ya passion orang. Kalau menurut aku mah sekolah tuh nggak hanya harus di dalam kelas gitu, cuman pendidikan tuh penting banget untuk pola pikir tuh penting. Beberapa waktu lalu, YouTuber nomor 1 se-Asia ini mewakili konten kreator perempuan dari Asia Tenggara yang tampil di sebuah ajang YouTube Fan Fest di Singapura. Tampil di sebuah acara internasional membuat Ria Ricis bangga dan lebih semangat dalam berkarya. Perjalanannya ke negeri singa tersebut juga ditemani oleh baby Moana. Lantas, adakah kesulitan yang dialami Ria Ricis dan Teguh Rian saat bepergian membawa seorang bayi untuk yang pertama kalinya? Di Singapura alhamdulillah kemarin itu Fan Fest, acara berjalan lancar, ada ikut Moana juga alhamdulillah. Pertama kali naik pesawat ke luar negeri alhamdulillah, mewakili dari Asia Tenggara perempuan untuk menghadiri itu Fan Fest yang ke-10. Karena aku bukan tipe ibu yang panik kan, kalau papanya mungkin yang harus siapin ini, harus itu, ntar gini, bla bla bla. Kalau aku tuh benar-benar yang ya udah jam jalan itu disusuin, jam terbangnya sesuai dengan jam istirahat, jadi dia bisa pulas di jalan. Kita juga nggak pakai tutupan kuping juga alhamdulillah nggak alhamdulillah. Aku selalu nanya bolak-balik sama suami, kamu bangga nggak sih sama aku, bangga nggak sih sama aku, dan suami selalu bilang ya aku bangga gitu. Kesan-kesannya gimana Cis menghadiri acara kemarin di Singapura? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya yang pertama senang
senang sih ngeliatnya karena content creator tuh disupport penuh ya oleh salah satu platform, dan menurut aku sih itu adalah ajang untuk kita untuk menunjukkan bakat di bidang kreativitas yang lain gitu, karena kan bidang orang kan beda-beda, ada mungkin orang yang bidangnya di mana, ada yang di bidang konten video dan lain-lain. Jadi menurut aku acara tersebut cukup mensupport kita semua untuk terus berkarya dalam membuat video, terutama di memacu kreativitas lagi ya ke depannya. Betul banget. Jadi juga kemarin kita lihat kayak misalnya closingannya ada dari Atta Halilintar, beliau bikin musik Indonesia yang digabung jadi satu. Di closing itu juga bagus. Di opening ada dari India kalau nggak salah juga bagus banget. Dari Filipina juga ada, jadi kita benar-benar ajang bukan pencarian bakat ya, ajang apa ya? Ya gitulah pokoknya ya. Kebetulan tuh memang sukanya tuh sama tempat-tempat outdoor, sukanya yang rame, sukanya yang warna-warni gitu. Justru dia kalau misalnya taruh di dalam ruangan dia ngereok, kayak di mobil aja dia nggak betah. Dia tidurin di kamar kosong aja dia nggak mau. Jadi benar harus dibawa ke tempat rame, harus benar-benar disodorin ke tempat apa gitu. Jadi baru dia suka, dan alhamdulillah aku memang suka ngajarin dia tentang banyak hal sih, kayak ini daun, ini pohon, ini karpet, ini batu gitu sih. Jadi memang dia biar lebih mengenal.